Tuhan, tiada lain selain Engkau, Yesus Kristus yang kami andalkan. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi dan mencari, kalau bukan kepada Tuhan yang sudah datang dari surga, dari tempat yang tinggi justru datang mencari kami, menemukan kami, membalut setiap luka-luka yang kami miliki, menyembuhkan kami, bahkan menyelamatkan jiwa kami. Oh Tuhan, sungguh kami memuji dan ucapkan syukur. Bahkan sekalipun kami memiliki 1000 lidah, tak akan sanggup ya Tuhan untuk menyembah memuji Engkau. Saat ini ya Tuhan, izinkan setiap kami menikmati hadirat-Mu. Kami ingin tenang. Kami sadar kami sulit tenang, kami sulit berkonsentrasi dan kami susah untuk berfokus. Mohon Allah Roh Kudus bimbing kami, taklukkan kami Tuhan, karena hanya kepada Engkau kami takluk. Kepada firman-Mu yang berkuasa, otoritas yang tertinggi, firman Allah, kami mau mendengar dan taat. Tolong hamba-Mu Tuhan dalam keterbatasannya. Pakailah untuk menjadi pemberita Injil yang mengubah kehidupan. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Kami semua menanti di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Tasya Ping'an. Saya tahu tadi ada beberapa rekan-rekan dari Korea yang hadir pada saat ini. Annyeonghaseyo. Benar nggak ngomongnya? Ya, puji Tuhan saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita datang karena Tuhan yang memanggil dan mencari, bukan karena kita mau-maunya dan bisa-bisanya hadir. Termasuk saya juga, Tuhan yang memimpin untuk memberitakan firman. Terima kasih untuk Majelis Jemaat GKY Palembang. Ya, nah sekarang saudara sekalian, kita sekali lagi akan melihat tentang Kristus yang mencari kita dan menyelamatkan kita. Wah, ini tema yang lama, yang lawas, yang kuno, yang biasa. Tapi saudara, biarkan izinkan Allah Roh Kudus untuk berbicara sekali lagi. Untuk menjamah kita dan mengadakan pembaharuan. Amin. Saudara, mari kita baca ada satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19, saudara sekalian, saya akan membacakan 1-10 bagian itu ayatnya. Yesus masuk melintasi kota Yeriko. Nah, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 menjadi konsentrasi kita. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, berbahagialah, diberkati setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pada satu kali di sebuah proyek bangunan, banyak pekerja di sana. Nah ada seorang pekerja itu yang pagi-pagi kerja, kemudian sore hari dia pulang dengan mendorong kereta, dorong isi itu barang-barang di sana. Yang menarik saudara sekalian, kereta itu ditutupin oleh kain terpal dan agak menggunung gitu ya. Jadi saudara sekalian, penjaga security itu selalu mengatakan stop, buka. Kayak nggak kenal saya aja Pak, itu buka. Prosedur memang begini, lalu dibuka. Nggak ada apa-apa Pak, coba aja cari. Lalu security obok-obok itu. Ini apa? Sampah. Kalau mau diobok silakan. Ya, serbuk kayu. Nggak ada apa-apa. Besoknya saudara sekalian, hal yang sama dilakukan lagi. Bapak itu dorong. Stop, apa itu? Lah kan kemarin sudah tahu, nanya lagi. Obok-obok lagi. Besoknya saudara sekalian, sekali lagi. Besoknya sekali lagi. 1 minggu, begitu terus. Jadi security itu punya feeling, ya ini pasti ada yang tidak beres. Something wrong sama anak ini, orang ini, bapak ini. Tapi saya tidak tahu apa itu. Jadi bapak ibu saudara sekalian, akhirnya dia bisi-bisi. Begini Pak, aku tuh sudah jadi security puluhan tahun di sini, ya. Nggak bisa kamu bohongin aku, nggak bisa, ya. Jadi ngaku aja, isinya apa? Hah? Kalau bapak ngaku, aku janji nggak ngomong sama bos. Hanya saya penasaran sekali gitu. Akhirnya bapak itu bilang, bener nih, nggak ngomong sama bos, ya? Iya enggak. Akhirnya dibisiin, sekali, Pak, setiap kali bapak periksa obok-obok itu isinya toh, sampahnya toh, ya enggak dapat apa-apa. Karena yang saya colong, yang saya maling, yang saya bawa pulang, bukan sampahnya. Saya bawa pulang, setiap hari saya bawa pulang gerobaknya. Jadi itu proyek banyak gerobak Bapak Ibu. Setiap kali dibawa pulang adalah 1 gerobak. 1 hari 1 gerobak. Sudah berapa lama? Ruginya berapa banyak? Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, berbahagialah yang punya telinga dan bisa mendengar dan memahami. Yang masih menebak-nebak, biarlah Tuhan yang membukakan pada waktunya. Nah saudara sekalian, saya menyebut bagian ini adalah salah fokus. Salah fokus, bahkan gagal fokusnya. Berfokus kepada sesuatu yang tidak semestinya, tapi biasa orang lakukan. Tapi bukan itu sebetulnya. Harusnya berfokus kepada sesuatu yang sesungguhnya yang penting di dalamnya, tapi tidak dilakukan. Rugi. Saya berpikir saudara sekalian dan saya menduga, jangan-jangan hari ini banyak anak Tuhan, orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, kerja keras, berjaga-jaga, wah solehnya luar biasa, banyak soleh ya. Orang yang luar biasa melayani Tuhan berharga, tapi sesungguhnya sedang salah fokus. Jadi tidak ada pertumbuhan, tidak ada kebangunan, tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada jadi berkat. Nah sebagai contoh adalah konteks di mana firman Tuhan tadi yang kita baca. Banyak orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang mereka menjaga kekudusan hidupnya. Mereka belajar untuk menaati Tuhan, bahkan sampai titik dan koma. Mereka bahkan alergi untuk semua pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan dosa.
Tapi saudara, mereka salah fokus. Mereka tinggal di dunia yang berhadapan, tinggal dalam dunia yang berdosa, dan banyak orang berdosa. Orang berdosa yang fokusnya itu adalah orangnya yang mesti dikasihi, dicintai, bukan dosanya tok yang dikritik terus-menerus, diomel-omel, dimarah-marah, dijauhi, dihukum. Bukan. Saudara, kita bisa melihat betapa Zakeus itu menjadi salah satu korban, walaupun tentu dia punya tanggung jawab. Sebagai pemungut cukai yang punya segala sesuatu, kaya raya kok, ya, Yu Qianren, Semotoyo, tapi dia nggak punya orang dekat, orang yang paham isi hatinya. Ya. Orang menilai dia orang berdosa karena profesinya. Ya. Orang menjauhi dia. Dan stigma tertentu itu sudah ditetapkan pada Zakeus. Bapak Ibu, hari ini ada yang pernah kena stigma nggak di sini? Ada yang pernah mengalami pahitnya kena stigma, Bapak Ibu? Orang tua kami, senior-senior kami, menasehati kami, khususnya nenek-nenek kami mengatakan, hati-hati di masyarakat ini kalau ketemu 3 orang, 3 macam ini. Wah, 3 macam Bapak Ibu ya. Ya, yao xiaoxin. Orang yang pertama adalah orang yang pendek, badannya pendek. Wah, yang badannya kurang tinggi mulai nggak enak saudara, maaf ya saudara ya. Aku cuma meneruskan perkataan nenek, Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua katanya, hati-hati kalau ketemu orang yang rambutnya keriting, kiumo. Hati-hati. Wah, sekarang banyak opa-opa yang pakai keriting-keriting saudara, anak sekolah tuh pada keriting-keriting semua loh. Yang ketiga, hati-hati kalau ketemu sama orang yang hidungnya itu bengkok, engkopi. You must xiaoxin. Kepada 3 orang ini. Wah saudara, alhasil apa? Wah dari kecil kalau saya lihat orang itu, keriting ini. Hidungnya bengkok ini, pendek ini. Tidak damai sejahtera, tidak damai sejahtera ya. Nah saudara, itu stigma. Benar enggak orang-orang begitu jelek, enggak bagus? Enggak loh. Saya punya teman yang wah mantap, baik-baik semua walaupun dia pendek, keriting, hidungnya bengkok. Wah saudara, jadi saudara nggak enak kena stigma ya. Zakeus salah satunya. Tapi apakah kemudian dia sadar, introspeksi dan bertobat? Enggak kan. Yang dilakukan justru dia naik ke atas pohon ara, di atas semua orang banyak, jadi seolah-olah mengatakan gini loh, you mau diskreditkan saya, you mau hukum saya, aku punya duit banyak. Semua pohon di kota Yeriko bisa aku beli. Oke? Kamu pun bisa aku beli. Oke? Mungkin aku bisa bunuh kamu dengan harta saya. Saya naik ke atas pohon. Kalian gak kasih saya lihat Yesus, aku di tempat VIP. Lihat saudara, mentalitas VIP. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa kekerasan akan merubah. Karena yang sanggup merubah adalah tatapan Kristus. Amin. Yesus sengaja lewat di bawah pohon itu dan menatap ke atas, wahai Zakeus, turunlah, karena hari ini aku mesti mampir di rumahmu. Jemaat, kapan saudara ketemu dengan Yesus Kristus? Di mana dan kapan? Masih ingat? Masih ingat tatapan mata beliau? Sapaan beliau? Pelukan beliau? Masih ingat? Saudara, banyak orang bertobat.
Oh, saya nanti mau berubah jadi lebih baik. Kapan? Kalau sudah tua. Tunggu kalau sudah tua katanya. Tang ni lao le, tunggu sudah tua. Sudah tua. Ya. Sudah tua. Oh, telat Bapak Ibu. Kapan mau bertobat? Iya nanti. Kalau tobat biasa-biasa aja enggak seru. Aku tunggu pengkhotbah KKR yang hebat, khotbah. Ya khotbah kan precious gitu loh momennya. Di calling sama pendeta hebat, aku tobat. Nah itu tobat. Saya tobat memang di dalam sebuah KKR juga. Zakheus bertobat, tidak pernah planning, dan dia ada di atas pohon. Di atas pohon. Jadi yang duduknya di atas berkemungkinan tobat lebih tinggi itu Bapak Ibu. Ya. Yang di atas tuh banyak itu ya. Kalian Bapak Ibu kalau dengar khotbah belum tobat hari ini ya, kalah sama Zakheus. Saudara, tetapi message-nya, beritanya adalah kita mau duduk di mana, kapan saja. Yesus sudah punya planning. Yesus punya plan. Yesus tidak pernah kebetulan. Allah kita tidak pernah kebetulan. Allah kita tidak pernah terpaksa. Allah kita tidak pernah merasa, ini ekstra loh, tambahan loh, satu ini loh. Allah kita sudah plan mengasihi saudara dan saya. Beliau datang ke dunia dalam diri manusia Kristus dan mati di kayu salib untuk mencari kita. Sementara orang-orang lain tidak fokus kepada jiwa saudara. Hidup kita, siapa yang peduli? Tapi Yesus Kristus memberi hidupnya untuk saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Saya kalau pas ke sekolahan karena ngantar anak-anak sekolah. Itu mau ngantar sekolah aja antrinya mobilnya banyak sekali saudara. Sudah mikir nanti jemputnya juga kayak gini 2 kali. Itu ritual harian sudah. Nah saudara sekalian, satu kali sedang mengantar anak itu ada satu kendaraan, wah mobil bagus. Mobil bagus, mewah. Kemudian jendelanya itu terbuka, jendela tengah itu turun. Mobil mahal kalau jendelanya turun sama mobil murah jendelanya turun beda loh Bapak Ibu. Anda tahu bedanya enggak? Anda pasti tahu. Turun. Lalu saya berharap yang muncul tuh mukanya anak sekolahnya atau siapanya, ya minimal pembantunya lah ya yang muncul gitu kan. Yang muncul kepala anjing, saudara. Mobilnya bagus, mewah gitu ya. Supirnya keren, pembantunya ada. Tapi yang duduk di tengah siapa? Anjing. Ya. Kerja di mana Mas? Di Jakarta, woi buat di Jakarta. Jakarta Mas mana? Kelapa Gading, wah mantap Kelapa Gading. Jadi apa? Supir orang kaya, mobilnya luar biasa, wah mantap. Siapa yang disupiri? Anjing. Oke Bapak Ibu. Saya tuh lagi mikir-mikir, ini anjing nasibnya kok baik sekali ya. Hah? Dirawat, dikeramasin, dipijetin, dikasih makan gitu ya. Kalau orang bosnya pergi, titipin di hotel anjing. Wah, keren. Lalu di pinggir jalan situ aku juga lihat itu banyak orang susah. Yang tinggalnya di gerobak, kemudian anaknya 3, istrinya ada di situ, suaminya lagi ngapain panas begitu. Ada manusia silver, manusia golden, macam-macam. Untuk cari duit itu susah, tidak gampang. Oke Bapak Ibu, saya banyak berpikir. Fokus kita itu sebetulnya di mana? Manusia, jiwa, atau apa? Kita bisa dengan hobi kita, maunya kita, nyamannya kita pakai investasi yang begitu besar. Tapi apakah kita seperti Tuhan Allah,
yang meninggalkan kerajaan surga, turun ke dunia, dihina, mati, demi untuk menyelamatkan jiwa. Ini fokusnya Tuhan. Bukan menghakimi, bukan menjauhi. Bapak Ibu, berapa banyak kita sudah mengabarkan Injil Tuhan? Pantes nggak sih? Bisa nggak gelisah nggak hati kita melihat orang-orang yang belum mendengar Kristus? Saudara dan saya sedang happy sendiri di gereja. Sepertinya saya sedang beribadah memuliakan Tuhan, padahal begitu banyak orang yang susah. Banyak-banyak orang yang belum percaya Kristus. Dan mereka pasti binasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Yesus sudah menyelamatkan Zakeus. Lalu Zakeus kemudian dalam sukacitanya yang luar biasa itu ya. Waduh, dia panggil teman-temannya kan, semua makan. Budaya Yahudi sama budaya Tionghoa hampir mirip ya. Cia, tua cia. Makan besar untuk apapun juga yang harus dirayakan. Dan di tengah peristiwa makan itu, beliau, Zakeus berdiri dan mengatakan, Tuhan, separuh dari harta saya, separuh ya, separuh perhatiin separuh ya. Bapak Ibu jangan bilang separuh itu sedikit loh. Mau enggak ATM kita itu separuh saldonya kasih untuk Tuhan, mau enggak? Separuh untuk orang miskin yang susah. Dan kalau ada orang yang perlu mengadu karena merasa saya peras, aku ganti 4 kali lipat. Bapak Ibu, itu adalah orang yang bertobat. Sukacitanya, cinta dari Tuhan itu nggak bisa dibendung, membuat dia itu nggak bisa cukup dan puas untuk menyenangkan Tuhan. Hari ini masih hitung-hitungan sama Tuhan, Anda nggak cinta Tuhan. Maaf, saya ngomong terus terang. Kalau hari ini masih ada yang sering hitung-hitungan sama Tuhan, saudara dan saya tidak cukup cinta Tuhan. Nah kemungkinan kita juga belum disentuh sama Tuhan sampai kita berubah. Orang yang sudah disentuh Tuhan Bapak Ibu, dia sadar betapa dia orang berdosa, dicintai Tuhan, dipari Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, kenapa Engkau cari saya? Aku cinta kamu. Tuhan, tapi saya sungguh berdosa loh Tuhan. Gencana. Benar saya berdosa luar biasa. Gencana yo. Dosanya luar biasa memalukan. Gencana. Mumpung ada orang Korea aku ngomong begini Bapak Ibu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asal kamu bertobat dan hargailah anugerah itu. Lalu hiduplah dalam anugerah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Martin Luther, tokoh reformasi. Ya, wah kalau bicara Martin Luther kan sudah, waduh itu teologinya itu mantap itu, di atas itu ya. Tapi dia juga orang yang membumi, turun, berjemaat, tahu bagaimana hidup bersama. Dia mengatakan bahwa pertobatan itu ada 3 macam. 3 macam pertobatan atau pembaharuan. 3 macam. Yang pertama adalah bertobat pikirannya. Yang kedua adalah bertobat hatinya. Setuju Bapak Ibu? Semua teolog ini, setuju ya? Ini. Yang ketiga, bertobat apanya? Tahu, pernah dengar? Pasti pernah, cuman sungkan ngomong yang ketiga ini. Turun terus nih, pikiran, hati, turun ya. Yang ketiga kemana? Lebih turun lagi, apanya coba yang tobat? Bisa ditebak? Mana? Ini turun saudara, sampai di sini nih. Jaga semua tongsi. 牧师的钱包好厚啊
Oh, iya isinya kartu penduduk gitu loh. Nggak ada saudara. Ya, bertobat dompetnya. Pikiran, hati, dompet, sinkron, bertobat. Itu orang yang sudah disentuh oleh Tuhan. Orang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Orang yang dicari Tuhan dan menjadi fokus cinta Tuhan. Dia tidak boleh lagi pelit. Ingat ya Bapak Ibu, 3 hal itu Bapak Ibu. Anak Tuhan, orang yang dicari Tuhan, orang yang menjadi fokus Tuhan, kita tidak pelit. Enggak boleh kiam siap. Linse. Enggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang linse, kiam siap atau apa lagi, Bapak Ibu boleh pastikan orang ini something wrong relasinya dengan Tuhan. Nah oke, saudara dikasih Tuhan Yesus, sudah berapa banyak saudara mengalami kasih Allah yang fokusnya justru pada diri kita. Lalu sudah berapa banyak saudara dan saya ini fokus juga untuk menyenangkan hatinya. Nah, biarlah ini menjadi bagian kita dan memperbaharui hidup kita. Siapapun saudara, apapun yang bisa kita kerjakan saat ini, berapa banyak saldo kita di bank, apapun profesinya, saudara, relasinya sejauh mana, saudara ingat, saya adalah orang yang menjadi fokus cinta Tuhan. Maka dia datang mencari saya dan menyelamatkan saya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada keselamatan lain di luar Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya dan menjadi penutup tekad kita hari ini. Tuhan, berapa banyak aku sudah fokus untuk Engkau juga. Untuk jiwa-jiwa, untuk pekabaran Injil, untuk menyenangkan hatimu. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenung di hadapan Tuhan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa fokus kita kepada Tuhan yang fokus kepada kita? Jangan-jangan kita sedang salah fokus ini. Jangan-jangan kita menganggap kita sudah seperti yang Tuhan inginkan. Padahal Kristus tidak pernah melakukan itu. Bapak Ibu, mari kita kembali fokus untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Yang sudah Engkau cari dan Engkau tebus dengan nyawa-Mu. Tuhan, hari ini kami ada karena Engkau yang sudah melakukan semuanya untuk kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena justru kami sering tidak fokus kepada Tuhan, namun kepada yang lainnya. Banyak hal yang berharga dan menjadi idolatry di dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau datang kembali kepada Engkau. Lihatlah ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, hineni. Lihat Tuhan, aku ada di sini. Aku ada untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan. Biarlah Engkau terus memberkati kami menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk membawa Injil, berita keselamatan. Sehingga banyak orang boleh disentuh untuk datang kepada Kristus, mendapat keselamatan. Terima kasih Bapa, suara manusia, hamba-Mu yang lemah, yang hina ini sudah selesai. Tapi biarlah suara Allah Roh Kudus membimbing, menolong kami.
Segala puji, hormat dan syukur untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin.